Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada Romo Jaya. Silakan Romo, waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih semua. Kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat dalam pembahasan kita tentang puri batin. Kita sudah membahas mulai ruangan-ruangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan di situ kita sudah bisa melihat juga perkembangan hidup doa, mulai dari doa vokal, lalu doa meditatif, sampai kepada doa yang lebih hening, yaitu doa rekoleksi, keterpusatan, lalu kontemplasi. Nah, sekarang kita akan melihat bagian akhir dari buku Puri Batin, yaitu ruangan yang ketujuh. Di ruangan-ruangan ketujuh ini ada situasi yang semacam ini. Jadi di situ Tuhan sudah memasukkan jiwa ini ke dalam persatuan dengan dirinya. Ini yang seringkali juga disebut sebagai doa persatuan atau doa kontemplatif yang dicurahkan oleh Tuhan. Jiwa ditarik masuk dalam persatuan, persekutuan dengan Allah sendiri. Lalu ketika mendapatkan anugerah semacam ini, jiwa juga mendapatkan anugerah pengertian. Mengerti tentang apa? Tentang banyak hal. Termasuk di dalamnya yang paling luhur adalah melihat dan mengerti akan kebenaran Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketiganya tinggal di dalam lubuk jiwa. Satu substansi, tetapi tiga pribadi ini. Jadi sama substansinya, Allah. Nah, bagi Teresa Avila, apa yang dulu hanya diketahui melalui iman, jadi sama seperti kita sekarang, hanya tahunya, mengenalinya karena iman, ya saya percaya akan Tritunggal Maha Kudus. Nah sekarang, ketika dimasukkan ke dalam doa persatuan ini, orang kemudian lebih mengenal, lebih mengerti. Oh ternyata Tritunggal Maha Kudus yang dimaksudkan seperti ini. Jadi sinilah anugerah itu menjadikan iman yang dulu dihidupi menjadi semakin teguh. Bahwa ternyata formula tentang Tritunggal Maha Kudus itu benar. Lalu di dalam persatuan itu, Allah tidak pernah meninggalkan jiwa. Dia menyatakan diri dengan sangat-sangat jelas. Nah, persatuan yang semacam inilah yang kemudian membuat jiwa merasa menjadi sangat damai. Lalu respon dari jiwanya bagaimana? Selalu terpusat pada Allah. Ketika dia bekerja dengan kesibukan macam-macam, jiwanya tetap siaga untuk pengabdian kepada Tuhan. Ada keterarahan yang tetap, ada kemauan untuk betul-betul mengabdi Tuhan dengan baik di dalam kesibukan-kesibukan kerjanya itu. Nah, ketika jiwa tidak sibuk bekerja, bagaimana? Dia lebih gampang untuk hanyut di dalam hadirat Allah. Nah, ini situasinya semacam itu. Lalu kehadiran Tuhan sendiri kadangkala tidak dirasakan secara utuh, secara jernih. Ini diumpamakan oleh Teresa Avila seperti ketika kita mungkin kumpul bareng di satu ruangan, yang semula ruangannya terang, kita bisa melihat semua orang di situ. Lalu tiba-tiba lampunya mati, gelap gulita. Nah, pada saat gelap gulita itu, meskipun kita tidak melihat orang lain di sekitar kita, tetapi kita tetap tahu, mengerti bahwa di satu ruangan itu ada bersama-sama dengan kita banyak orang yang lain. Nah, demikian juga dalam pengalaman ini. Jadi kendati tidak dirasakan utuh dan jernih, tetapi jiwa merasakan sungguh bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan dia. Nah, ini adalah pengalaman akan kehadiran Allah yang terus-menerus konsisten di situ. Allah tidak pergi, jiwa ada bersama dengan Allah. Nah, situasinya di dalam ruang ketujuh ini semacam ini. Berikutnya, dengan rahmat kehadiran Allah yang semacam itu, Tuhan memberikan kepada jiwa rahmat lebih banyak lagi.
sehingga dia menjadi semakin cepat maju dalam kesempurnaan. Jadi kebajikan-kebajikan yang sudah dilatihkan selama ini disempurnakan oleh Tuhan. Lalu bahkan ketika mungkin ada hal-hal yang masih belum sempurna, ketika mereka dimasukkan ke sini, dia menjadi sempurna. Jadi ada rahmat yang luar biasa yang mengubah, ada rahmat yang luar biasa yang membuat jiwa ditransformasi menuju apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, dengan situasi semacam itu, jiwa memiliki sukacita yang luar biasa karena dia disempurnakan oleh Allah dan kelemahan-kelemahan yang mungkin dulunya masih sulit untuk diperjuangkan, sulit untuk dibenahi, sekarang sudah lebih gampang. Karena apa? Tuhan sendiri yang menyempurnakan, jiwanya tidak terlalu banyak bekerja. Lalu juga semakin mendalam dia ada di situ, dia semakin bisa merasakan juga perbedaan antara jiwa dan roh. Perbedaan antara jiwa dan daya-daya batin. Ini menurut Teresa Avila semacam itu. Jadi tidak hanya soal mengenal atau mengerti Allah Tritunggal Maha Kudus, tetapi juga sekaligus mengenal dan mengerti tentang dirinya sendiri. Ada jiwa, ada roh, ada jiwa, ada daya-daya batin. Nah ini bagi dia, dijelaskan oleh Teresa Avila, ini sepertinya perbedaannya sangat halus, tetapi kelihatan. Ada sesuatu yang berbeda yang kadang-kadang ketika jiwa melakukan aktivitas lain, roh juga melakukan aktivitas yang lain. Ini sepertinya ada perbedaan-perbedaan semacam itu. Demikian juga dengan daya-daya batin. Maka dengan pengalaman ini dia menyebutkan jiwa dan roh itu ternyata berbeda. Jiwa dan daya-daya batin itu juga demikian, ternyata berbeda. Nah, saya kira kita yang masih belum sampai ke kesadaran itu sulit untuk memahami apa yang dimaksudkan ini. Tetapi dari Avila yang sudah sampai di situ dia menceritakan ya seperti itu. Makanya tidak heran dia dan Yohanes Salib memiliki pemahaman bahwa kita ini kalau direnung-renungkan, apalagi kalau sampai mendapatkan pengenalan sejauh ini, persatuan dengan Allah ini, maka kita akan menemukan adanya perbedaan itu. Bahwa kita terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Nah, sementara ini, kalau kita perhatikan, kita ini kan kesadarannya lebih banyak kepada kesadaran tubuh, kesadaran badan. Karena yang paling kelihatan, yang punya indera-indera fisik yang gampang sekali untuk merasakan segala sesuatu, sehingga kesadaran kita berhenti di situ. Tetapi kalau kita mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Teresa Avila di dalam mengembangkan hidup rohani menuju ke pusat jiwa atau lubuk jiwa, maka kita juga akan mengalami hal-hal semacam ini. Jadi akhirnya mengenali bahwa oh ternyata dalam diri kita ini ada jiwa, ternyata dalam diri kita ada roh, ternyata ada juga daya-daya batin. Nah, semacam itu. Kemudian Teresa Avila juga menjelaskan fase persatuan ini dengan fase pertunangan. Kalau pertunangan rohani, dia katakan, memang bersatu, tetapi bisa terpisah dan terbedakan. Dia mengumpamakan dengan dua buah lilin. Yang keduanya bernyala, sumbunya diketemukan. Ketika sumbunya diketemukan itu, nyalanya satu. Tetapi masih bisa ditarik lagi menjadi dua. Karena memang duanya ini berbeda. Nah, ini pertunangan rohani. Nah, kalau pernikahan rohani, bagaimana? Pernikahan rohani itu diumpamakan oleh Teresa Avila seperti air sungai yang masuk ke laut. Orang sudah tidak bisa lagi membedakan mana air sungai, mana air laut. Karena sudah menjadi satu di sana. Nah, itu disebut sebagai persatuan atau pernikahan rohani ini. Jiwa selalu tinggal di pusat bersama dengan Allah, melebur tanpa bisa dipisahkan. Jadi ada persatuan yang semacam itu menurut Teresa Avila. Nah, ketika Allah menghantar jiwa masuk ke pusat sendiri, ke pusat dirinya sendiri, semua gerakan-gerakan batinnya terhenti. Makanya tidak heran kalau orang dimasukkan ke situ sepertinya tidak punya lagi kesadaran indrawi. Sepertinya semuanya tidak
berfungsi. Bahkan daya-daya jiwa, daya-daya batin, budi, kehendak, memori, sepertinya juga tidak berfungsi. Nah, jadi ketika masuk ke situ tidak berfungsi. Jadi sesudah keluar dari situ, baru kemudian jiwa bisa merasakan, oh ternyata tadi mengalami ini, itu. Jadi pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam persatuan itu kemudian bisa diungkapkan setelah semuanya selesai terjadi. Nah, setelah semuanya selesai terjadi, baru kesadaran-kesadarannya berfungsi lagi. Nah, semacam itu gambaran Teresa Avila. Dan mereka yang masuk di dalam persatuan ini akan menerima kedamaian yang sangat-sangat mendalam. Kedamaiannya itu nggak bisa dirampas oleh apapun. Jadi gambarkan walaupun orang itu sibuk setengah mati dengan berbagai macam hal, bahkan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang membuat yang bersangkutan menderita, kesulitan-kesulitan yang berat, semuanya tidak merampas kedamaian batin ini. Dia tetap bisa tenang. Juga digambarkan oleh Teresa Avila ketika di ruangan ini yang ada kedamaian batin yang sungguh mendalam ini tetap dalam keadaan yang stabil. Walaupun mungkin di ruang-ruang lain masih ada hal-hal yang tidak stabil, tetapi ini damainya tetap. Jadi damai yang tidak terampas. Lalu kemajuan terhadap ajaran Tuhan kepada jiwa terjadi dalam keheningan. Nah, ketika orang dimasukkan ke dalam keheningan, tadi kan sudah jelas itu, dalam kontemplasi seperti itu. Lalu orang dipertemukan dengan keberadaan Allah Tritunggal. Mereka menjadi sadar sungguh akan Allah Tritunggal. Juga semakin mengenal dirinya sendiri. Bisa akhirnya menemukan perbedaan jiwa dan roh, jiwa dan daya-daya batin tadi. Ini kan hal-hal yang sangat halus. Hal-hal yang sulit untuk kita mengerti, kita kenali kalau kita hanya memakai logika pikiran kita belaka. Nah, itu semua pengenalan-pengenalan itu terjadi di dalam keheningan. Maka tidak heran ketika orang masuk ke dalam keheningan, seringkali mereka mendapatkan banyak sekali pengertian-pengertian baru yang sangat berbeda dengan yang lain. Kalau Yohanes Salib mengatakan Allah itu ketika menyatakan persatuannya ini diumpamakan seperti pulau yang terpencil. Maksudnya apa pulau yang terpencil itu? Pulau yang asing dari kemampuan kudrati manusia. Yang selama ini mungkin kita mendekati pengetahuan pengenalan akan Allah itu melalui berbagai macam formula-formula, berbagai macam pengertian-pengertian, rumusan-rumusan iman. Misalnya Allah itu Maha Besar, Allah itu Maha Kasih, Allah itu Maha Kuasa, dan seterusnya. Itu kan rumusan-rumusan pengertian. Kalau orang sudah masuk ke persatuan, ternyata rumusan-rumusan itu bisa tidak terpakai semuanya, karena berbeda sama sekali. Nah, itu yang digambarkan oleh Yohanes Salib. Jadi Tuhan itu seperti pulau yang terpencil yang tidak bisa didekati oleh kemampuan kudrati manusia. Tetapi begitu manusianya masuk ke dalam persatuan itu, dia menjadi sadar, oh ternyata luar biasa ini. Keagungan Allah, lalu berbagai macam hal yang terjadi dalam keilahian itu, sangat berbeda. Akhirnya jiwa mengenali bahwa jalan-jalan Allah berbeda dengan jalan-jalan manusia. Nasihat-nasihat Allah juga berbeda sama sekali dengan nasihat-nasihat manusia. Cara-cara Allah juga sangat berbeda dengan cara-cara manusia. Nah, ini semua diketemukan dan diterima oleh jiwa ketika dia masuk ke dalam persatuan dengan Allah ini. Itu situasinya semacam itu. Berikutnya, kalau orang sudah sampai di sini, dia rupanya tak mengalami lagi pesona ilahi atau kehilangan penggunaan indera. Nah, kalau dulu sebelum-sebelumnya, apalagi di ruangan ke-6, itu kan banyak sekali pengalaman-pengalaman extraordinary yang dianugerahkan kepada jiwa itu. Mulai dari ekstase lah, locution, vision, dan seterusnya itu. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu yang dianugerahkan. Tetapi ketika masuk dalam persatuan ini, sepertinya semuanya itu sudah tidak ada. Walaupun mungkin masih ada kecil-kecil, tapi tidak sebanyak yang dulu. Ini mungkin mengherankan. Kok bisa semacam itu? Nah, Teresa Avila melihat
ini terjadi karena apa? Tuhan itu kan sudah mengupgrade kapasitas jiwa. Karena jiwa sudah sungguh-sungguh kuat, dikuatkan oleh Allah, makanya dia bisa menerima anugerah-anugerah ilahi semacam itu dengan ketenangan, dengan kedamaian, tanpa gejolak yang macam-macam. Sehingga sepertinya sekarang tidak lagi dialami seperti yang dulu. Tuhan telah menguatkan, Tuhan telah melegakan, dan membuat jiwa terbiasa dengan pengalaman-pengalaman keilahian itu. Jiwa sudah tidak lagi merasa heran. Dia sudah tenang, tentram. Nah, ini juga yang menjadi alasan kenapa kita tidak perlu lekat erat pada karunia-karunia yang kita anggap sangat luar biasa itu. Ada penampakan-penampakan, ada suara-suara yang kita dengar. Nah, kita seringkali mendengar begitu kan kagum. Wah, saya mendengar sesuatu. Wah, saya melihat Bunda Maria, saya melihat Yesus. Kagum. Lalu besok lagi dicari-cari lagi. Wah, kenapa sekarang saya kok tidak lagi bisa melihat? Stres lalu. Nah, kita diajak untuk tidak lekat dengan itu semua karena kondisi ini. Jadi rupanya karunia-karunia semacam itu diberikan untuk memperkuat jiwa, meyakinkan jiwa bahwa Allah itu ada, Allah itu hadir. Nah, kalau jiwanya sudah kuat, jiwanya sudah semakin banyak mengalami pesona ilahi itu, maka dia akan rileks ketika masuk dalam fase ini, persatuan ini. Jadi begitu dipertemukan dengan Allah yang sesungguhnya, dia tidak lagi heran, dia sudah bisa tenang. Kemudian Tuhan menarik jiwa untuk menghasilkan buah-buah baik atau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini yang seringkali juga ditegaskan oleh Teresa Avila, bahwa buah-buah dari hidup doa itu adalah kebaikan demi kebaikan. Jadi kalau kita yang mengklaim diri misalnya sudah baik di dalam hidup doa, tetapi perbuatan kita belum memperlihatkan buah-buah kebaikan, patut dipertanyakan apakah kita sungguh memiliki perkembangan hidup doa yang baik. Jangan-jangan kita hanya merasa bahwa kita ini memiliki hidup doa yang baik, tetapi tidak ada kemajuan. Karena apa? Tidak menghasilkan buah-buah kebaikan di dalam tindakan-tindakan kita, dalam tutur kata kita, dalam sikap kita sehari-hari. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk melihat bagaimana perkembangan hidup doa kita. Lalu, karunia persatuan yang demikian luar biasa hebat ini ternyata tidak membuat salib lebih ringan. Nah, ini mesti diperhatikan juga. Karena seringkali juga ada pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan ini. Maksudnya berbeda bagaimana? Ada yang berharap kalau saya masuk hidup doa dengan doa hening, nanti saya akan memperoleh ketenangan, saya memperoleh kedamaian, dan setelah itu tidak ada salib sama sekali di dalam hidup saya. Jalannya lempeng terus, enak. Ternyata tidak demikian. Jadi Teresa Avila sudah menjelaskan ini. Hidup kita ya tetap seperti apa yang kita alami ini. Bahkan mungkin ada banyak hal yang bisa menjadi bagian dari salib kita itu. Tetapi bedanya, kalau orang sudah masuk ke dalam persatuan ini, dia menghadapi semuanya itu tidak seperti dulu lagi. Yang mungkin gampang stres, yang mungkin gampang merasa tertekan, yang mungkin gejolak emosinya naik turun di situ. Nah, sekarang ketika masuk dalam persatuan, Teresa Avila menandaskan ini. Ada kedamaian dan ketenangan di dalam menghadapi semuanya itu. Peristiwa-peristiwa hidupnya masih tetap sama, mungkin lebih banyak juga hal-hal yang membuat dia menderita. Tetapi dia menghadapi semuanya dengan kedamaian dan ketenangan. Lalu, justru di dalam pengalaman kedamaian dan ketenangan batin ini, ternyata jiwa memiliki tanggung jawab, yaitu supaya semakin tidak mengenal istirahat lahir. Dalam kaitan dengan apa? Dalam kaitan dengan bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, meluhurkan Tuhan. Jadi boleh dikatakan dengan penjelasan yang lain, di dalam persatuan ini, itu sepertinya nanti
orang akan melihat adanya dua bagian. Bagian interior, dunia batin kita, dan bagian eksterior, dunia lahiriah kita, dunia yang di luar batin kita. Nah, bagian interior, dunia batin kita dalam fase persatuan ini, selalu bersatu dengan Allah. Sehingga damai, tenang, tentram. Kemudian bagian lahir, mulai dari tindakan-tindakan kita, lalu mungkin cetusan-cetusan pikiran kita, cetusan-cetusan kata-kata kita, itu menjadi semakin aktif. Jadi seringkali Teresa Avila mengutipkan soal Maria dan Marta itu. Maria digambarkan sebagai bagian interior dunia batin kita, yang selalu berada di kaki Tuhan untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Lalu bagian eksterior itu seperti Marta yang selalu giat bekerja. Tetapi semuanya ini diabdikan demi Tuhan. Nah, semacam ini yang terjadi. Jadi jiwa semakin banyak bekerja melakukan hal-hal yang baik. Karena apa? Bagian interiornya itu sudah bersatu dengan Tuhan, mengalirkan banyak rahmat, menjadi sumber untuk melakukan tindakan-tindakan baik. Lalu di situ jiwa mendapatkan kekuatan dari karunia persatuan itu. Bukan untuk menikmati persatuan itu lalu berhenti terus-menerus di situ, tetapi untuk mengabdi Tuhan. Jadi dunia pengabdian ini menjadi bagian dari perjuangan jiwa yang sudah masuk dalam persatuan ini. Maka dia sangat kepingin supaya Tuhan itu semakin dicintai oleh banyak orang. Dan dengan dorongan semacam itu, seringkali jiwa juga terus berusaha mewartakan, menampilkan, menyatakan betapa Tuhan itu mulia dan layak untuk dicintai. Jadi semacam itu. Jadi bukan untuk dinikmati seorang diri, kedamaian, ketenangan dalam persatuan itu. Tetapi ternyata dialirkan keluar untuk menjadi saluran rahmat bagi yang lain. Kemudian ada buah-buah dari dua persatuan ini, yaitu yang pertama, jiwa melupakan dirinya, seakan-akan sudah tidak ada lagi. Jadi bukan berarti bahwa lupa diri seperti orang yang tidak punya kesadaran, bukan. Tapi di sini dia sadar dirinya ada, hanya saja kepentingannya tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri, tetapi kepentingannya berpusat pada Allah. Akhirnya dia semata-mata asik, lalu sangat senang memikirkan kemuliaan Tuhan dan tidak ingat lagi soal surga atau neraka, hidup ataupun kemuliaan dirinya. Nah, kalau orang sudah sampai ke level ini, dia melakukan berbagai macam aktivitas rohani itu bukan lagi didasarkan pada penghargaan, karunia surga, atau hukuman neraka. Jadi sudah lagi bukan hal itu yang dia kejar, tetapi apa? Memikirkan kemuliaan Tuhan. Juga bukan lagi soal hidup ataupun kemuliaan dirinya. Semuanya demi kepentingan Tuhan. Sudah fokus ke sana, terarah ke sana. Lalu dia, buah yang kedua adalah merindukan penderitaan. Jadi ada kerinduan besar untuk menderita, tetapi tidak terlalu mencemaskan soal itu. Penderitaannya penderitaan untuk apa? Apakah berarti dia itu mau menyiksa dirinya? Enggak, bukan soal itu. Penderitaan di sini yang dimaksudkan adalah ketika dia mau sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Tuhan, lalu mengalami banyak sekali persoalan, hambatan, dan seterusnya bagi dia, itu adalah penderitaannya. Dan di situ dia berani menghadapi itu semua. Dan akhirnya orang-orang yang semacam ini juga berani menghadapi tantangan-tantangan berat demi meluhurkan dan memuliakan Tuhan. Jadi bisa dibandingkan para martir itu yang selalu menghadapi macam-macam hal yang sangat menakutkan, tetapi kenapa mereka kok bisa tetap tenang? Kenapa mereka berani menghadapi itu semua? Ya karena hal ini. Juga ketika misalnya ada santo-santa yang berusaha untuk berbuat silih kepada orang lain dengan berpuasa, dengan berdoa. Itu kan juga bagian dari penderitaan, tetapi mereka mau mengerjakan itu demi keselamatan orang lain. Karena apa di sana? Karena kepingin supaya orang lain itu merasakan kasih penyertaan Tuhan, pengampunan dan kerahiman Allah. Nah, makanya di sini
Dia rindu untuk bisa menderita demi keluhuran Allah ini. Makanya di situ dia juga berjuang untuk terus melakukan hal-hal yang seperti ini. Tetapi dia juga tidak terlalu mencemaskan apakah dia nanti menderita atau tidak. Jadi penderitaan bukan dicari-cari. Kalau Tuhan menghendaki dia menderita, dia siap menerima. Tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki dia menderita, juga tidak masalah bagi dia. Jadi semuanya sungguh-sungguh diabdikan demi kepentingan Tuhan, bukan demi kepentingan dirinya sendiri. Yang jelas, dia siap untuk menderita, dia siap untuk menerima konsekuensi dari imannya akan Allah dan dari kegiatan-kegiatannya untuk mengabdikan diri kepada Allah ini. Lalu buah yang berikutnya, jiwa mengalami sukacita batin yang sangat dalam. Ini tidak hanya kedamaian, ketenangan, tetapi juga sukacita batin. Termasuk misalnya ketika ada orang yang memusuhi, orang yang tidak senang terhadap dia, orang yang merugikan. Semuanya itu tidak dipandang membuat dia semakin terpuruk, tetapi justru sebaliknya. Dia bisa mengasihi mereka. Dia bisa mendoakan mereka. Dia bisa dengan leluasa mohon supaya Tuhan memberikan rahmat kepada mereka. Ini mungkin berkebalikan dengan kita, kalau ada orang memusuhi, merugikan kita, lalu doanya adalah hal-hal yang jelek untuk mereka, bahkan mungkin mengutuki mereka. Tetapi mereka yang sudah masuk dalam doa persatuan, justru sebaliknya. Mereka punya sukacita batin yang mendalam. Kepingin supaya orang-orang yang memusuhi, merugikan itu justru mengalami kasih, sukacita, dan kedamaian Tuhan. Maka mereka rela untuk mendoakan orang-orang seperti ini. Lalu buah berikutnya adalah rindu mengabdi Tuhan supaya Tuhan semakin dimuliakan. Akhirnya juga gara-gara itu, dia rindu untuk tetap hidup sebagai kurban yang berharga. Jadi yang dulunya merindukan kematian supaya bisa tetap bersatu dengan Tuhan, akhirnya menyadari bahwa kalau Tuhan menghendaki dia masih hidup, ya oke. Lalu hidup bagaimana? Hidup yang terus diabdikan untuk Tuhan. Nah kalau dengan ini Tuhan semakin dimuliakan, dia pun bersedia. Makanya dia juga bersedia hidup lebih lama demi supaya Tuhan diabdi dengan baik, cintanya dikenali dengan baik. Lalu berikutnya, buah yang berikutnya adalah tak pernah lagi tertuju pada kepuasan dan kenikmatan. Sebab Tuhan menyertai mereka dan akan menarik kembali kepadanya jika mulai tertarik kepada yang lain. Jadi yang diburu bukan lagi soal kepuasan dan kenikmatan, tetapi semuanya untuk Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang dikejar, kehendak Tuhanlah yang dikerjakan, supaya bisa semakin baik dikenali oleh orang lain dan juga semakin membuat dia bertumbuh dengan lebih baik. Nah, kalau ternyata dalam fase ini yang bersangkutan mulai belok sedikit, Tuhan akan menarik untuk kembali kepada dia. Jadi sudah ada kasih penyertaan dan perlindungan yang sangat jelas. Jadi dorongan-dorongan batin yang mungkin mengarahkan pasti akan semakin terasa. Nah itu kalau orang sudah masuk ke fase ini. Lalu yang terakhir nasihat-nasihat. Nasihatnya Teresa Avila adalah ketika masuk dalam fase semacam itu, tetap dalam kondisi yang baik untuk senantiasa memuji Tuhan karena kerahiman Tuhan. Jadi orang semakin disadarkan bahwa oh ternyata Tuhan itu Maha Kasih, Dia itu Maha Rahim. Akhirnya hati diarahkan untuk terus-menerus memuji Tuhan yang semacam ini. Lalu juga diharapkan waspada untuk tidak menghina Tuhan. Jadi jangan sampai hal-hal kecil dijadikan sebagai sarana untuk menghina Tuhan ini. Lalu juga semakin menghargai jiwanya sendiri yang selalu dibimbing dalam rahmat. Ini nasihatnya semacam itu. Jadi karena apa? Kalau sudah mengalami perjalanan yang begitu lama, lalu sudah masuk ke fase yang begitu mendalam ini, dia pasti akan semakin menyadari betapa jiwanya itu luhur, betapa jiwanya itu agung. Yang dulu tidak terlalu dia kenali, sekarang begitu masuk ke area dunia batin ini, dia semakin mengenali. Ternyata jiwa itu sangat-sangat luar biasa indah.
Nah, oleh karena itulah dia diajak juga mengenali supaya tahu, sadar bahwa Tuhan sendiri yang menuntun dia masuk kepada pengenalan-pengenalan semacam itu. Nah, dinamika semacam ini kemudian membuat jiwa menjadi semakin sadar, oh ternyata saya ini dibimbing, ternyata saya ini didorong oleh Tuhan untuk terus masuk mengenali jiwa saya, supaya semakin tahu, semakin kenal bahwa Allah ada di dalam lubuk jiwa saya. Jadi kalau sudah kenal semacam itu, ya diharapkan tetap menghargai jiwa, juga menghargai Allah yang membimbing dan menyertai. Allah yang terus mendorong untuk sampai ke persatuan dengannya itu. Kemudian nasihat berikutnya adalah mendoakan jiwa-jiwa berdosa supaya bertobat dan diselamatkan. Nah, bagi Teresa Avila ini juga sangat penting. Karena apa? Nah, kita semua ini kan sudah merasakan kasih penyertaan Tuhan. Sudah merasakan bahwa jiwa kita ini luhur. Nah, kalau ada orang lain yang belum merasakan itu, dan yang belum punya kesadaran akan hal itu, pasti akan sangat disayangkan. Maka perlu untuk mendoakan mereka supaya bisa mengenali jiwa mereka masing-masing, mengenali rahmat Tuhan yang membimbing mereka, juga supaya mereka semakin masuk ke dalam dunia batin mereka, sehingga dipertemukan dalam lubuk jiwa mereka dengan Allah. Makanya tindakannya adalah mendoakan jiwa-jiwa semacam itu, supaya berubah, supaya bertobat, dan tidak dikuasai oleh dosa lagi. Kemudian terus mempertahankan kerendahan hati dan menyadari hutang budi kepada Tuhan. Nah, kerendahan hati dari awal sampai akhir selalu ditegaskan oleh Teresa Avila, supaya kita tidak menjadi sombong, tidak menjadi tinggi hati, tidak merasa paling hebat, karena semuanya adalah peran rahmat Tuhan di dalam jiwa. Dan kita hanya berpartisipasi di dalam gerakan rahmat yang menguduskan kita, menyempurnakan kita untuk masuk dalam persatuan ini. Dan dari situlah kita diajak untuk menyadari bahwa sebetulnya kita ini berhutang kepada Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang menebus kita, Dia juga yang membimbing kita untuk kembali kepadanya. Betapa luar biasanya kasih Tuhan yang semacam itu. Makanya, kalau orang sudah punya kesadaran semacam ini, pasti akan semakin terdorong untuk mendekat, mencintai, dan mengenal Tuhan. Inilah nasihat-nasihat dari Teresa Avila supaya kita menjadi semakin maju. Baik, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, untuk ruangan-ruangan ketujuh ini sampai di sini. Silakan mungkin kalau ada yang mau menanggapi.